Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai menentukan fungsi f atau g apabila salah satu fungsinya dan fungsi komposisinya diketahui. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi f itu dari bilang real ke real dan fungsi g dari bilang real ke real dengan fx-nya itu adalah 2x plus 3 dan fungsi komposisinya f bundaran gx itu 4x kuadrat min 6x plus 7. Disuruh menentukan rumus fungsi gx. Nah, karena di sini yang diketahui adalah fx dan fungsi komposisi yang ditanya adalah fungsi gx-nya. Berarti langkah yang pertama kita buat dulu rumus f bundaran g x itu adalah berapa? Ini f bundaran gx kemarin kan artinya f gx. Nah, f bundaran gx ini kita ganti seperti yang diketahui di soal, yaitu 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 7 sama dengan fgx. Fungsi f-nya adalah 2x plus 3. Berarti x-nya diganti pakai gx. 2gx plus 3. Ini ya 2x plus 3 karena ini fgx berarti x-nya diganti pakai gx. Nah, sekarang tinggal pindah ruas. Yang plus 3 di ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Jadi 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 7 dikurang 3 sama dengan 2gx. Nah, ini berarti kita tinggal pindah ruas lagi. Gx sama dengan 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 4 karena 7 dikurang 3 per 2. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2 berarti 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan gx. Nah, ini kita sudah dapatkan fungsi gx-nya. Untuk contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi fx itu 2x min 1 dan fungsi komposisi g bundaran fx adalah 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 3. Tentukan rumus fungsi gx. Nah, ini kebalikannya. Jadi, jika diketahui fx-nya, diketahui fungsi komposisi g bundaran f, yang ditanya adalah gx. Yang ditanya adalah yang di depannya, tadi kan yang di belakangnya. Berarti yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat rumus komposisinya kayak tadi. G bundaran f x. Nah, itu artinya apa kemarin? Itu artinya adalah G dalam kurung fx. Nah, ini G bundaran fx kita tulis yang diketahui di soal, yaitu 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 3. Dan ini g fx. Fungsi g-nya kan belum diketahui, berarti kita tulis g. Fx-nya kita tulis 2x min 1. Nah, karena yang diminta gx, berarti kita umpamakan ini. Kita misalkan
yang di dalam kurung ini, 2x min 1 ini sebagai P. Jadi kita misalkan, di sini kita buat ya, misalkan dua x dikurang 1 itu sama dengan P. Kita pindah ruas sekarang, biar jadi x sama dengan, berarti 2x sama dengan P plus 1. X sama dengan P plus 1 per 2. Nah sekarang karena kita sudah punya X sama dengan P plus 1 per 2, kita ganti ini. Setiap ada unsur X di ruas kiri yang ini, kita ganti dengan P plus 1 per 2. Berarti 4 dalam kurung P plus 1 per 2 kuadrat ditambah 6 P plus 1 per 2 ditambah 3 sama dengan GP, karena kita udah misalkan yang dalam kurung itu adalah P. Kita tinggal sederhanakan ini. Berarti ini 4 dalam kurung P kuadrat, kuadratin ya, P kuadrat plus 2P plus 1 per 2 kuadratnya adalah 4. Kurung tutup ditambah, ini tinggal disederhanain, bagi 2 jadi 3. 3 dalam kurung P plus 1 ditambah 3 sama dengan GP. Nah setelah itu kita tinggal sederhanakan lagi. Ini tinggal 4 sama 4 nya dicoret ya. Berarti P kuadrat ditambah 2P ditambah 1 ditambah 3P ditambah 3 ditambah 3. Ini dikali pelangi ya. Sama dengan GP. Jadi ini sederhanakan P kuadrat 2P ditambah 3P jadi 5P, 1 ditambah 3 ditambah 3 jadi 7 ya. 7 sama dengan GP. Nah, setelah itu kita tinggal ganti semua variabel P dengan X. Jadi X kuadrat ditambah 5X 5X ditambah 7 sama dengan GX. Berarti kita sudah menemukan nilai GX adalah, rumus GX adalah X kuadrat plus 5X plus 7. Oke, sekian untuk materi menentukan fungsi F atau G apabila salah satu fungsinya diketahui dan fungsi komposisinya diketahui. Selanjutnya kalian bisa latihan soal uji kompetensi 8.